Oke, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang praktikum kita yang ketujuh, ya, menggunakan modul 8, yaitu menggunakan session class untuk menambah fungsi login dan logout. Ya, Anda silahkan download modulnya, lalu saya akan jelaskan per tahapnya dan juga setiap baris kodenya. Nah, yang pertama, Anda menyiapkan tabel users, ya, users pakai S. Jadi silahkan Anda tambahkan pada database purpose tabel users dengan struktur seperti yang ada di modul, ID, username, password. Ya, untuk ID Anda set sebagai primary key, lalu Anda set auto increment. Ya, auto increment. Nah, lalu setelah Anda membuat tabel tersebut, tambahkan user minimal 1, ya, dengan cara seperti yang ada di modul. Ya, saya akan menambahkan user. Untuk ID Anda kosongkan saja karena dia auto increment. Untuk username saya akan tulis nama saya, kemudian untuk password saya akan buat sama dengan username. Tapi perhatikan ketika Anda menambahkan user baru, ya, khusus untuk password kita harus set untuk fungsinya, yaitu kita pilih MD5. Nah, sehingga nanti sebelum di insert atau ditambahkan ke tabel users, password ini akan diubah dulu, di encode menggunakan MD5, ya, akan di encode menggunakan MD5. Oke, Anda tambahkan 1, kemudian Anda klik go. Nah, kita lihat isinya sudah ada 2 user di database saya dan tabel saya. Ya, silahkan Anda tambahkan minimal 1. Nah, selanjutnya kita akan lakukan cek, ya, untuk default controller kita di aplikasi Purpose. Kita akan cek pada file routes.php, ya, apakah sudah mengarah ke controller Purpose. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat controller Purpose, ya, untuk pengembangan ke transaksi pinjam. Ya, silakan Anda buka file routes, ada di application configs, kemudian cari ke bagian default controller, lalu pastikan dia sudah mengarah ke purpose, ya. Oke, sudah ini. Lalu yang berikutnya kita akan set pada file autoload, ada di folder application config. Kita akan menambahkan library session pada autoload.php supaya pada saat aplikasi Purpose dijalankan pertama kali, session ini juga akan di load otomatis, sama dengan seperti database, ya. Library database juga pada saat dijalankan pertama dia akan di load. Ya, silakan Anda tambahkan pada bagian library. Ya, autoload library, database dan session. Ya, Anda tambahkan pada bagian ini. Session. Baik. Selanjutnya library session sudah kita set. Kemudian untuk keperluan session, ya, keperluan session kita akan menambahkan kunci enkripsi pada file config. Tujuannya adalah nanti untuk menjadi kunci
pembuatan file session. Ya, silahkan akses yang tadi sudah kita buka ya, file config.php. Pada bagian encryption key Anda bisa search encryption key ya. Anda bisa peroleh encryption key ini dari website randomkeygen.com ya. Silakan Anda buka randomkeygen.com. Seperti ini, dia akan mengrandom setiap saat kita mengakses halaman web tersebut. Nah, di sini ada banyak sekali key random yang sudah di generate. Karena kita akan keperluannya menggunakan untuk encryption key, maka kita pilih pada bagian encryption key code igniter ya. Anda copy, Anda salah satu, pilih salah satu, misalkan saya copy ini, kemudian Anda paste pada bagian encryption key yang ada di file config. Nah, oke, Anda simpan. Yang berikutnya, kita sudah set kunci untuk enkripsi, kita sudah load library session tadi. Yang berikutnya kita melakukan konfigurasi session ya, konfigurasi session. Nah, ini letaknya tetap di file config.php pada bagian session ya, pada bagian session kita cari. Nah, di sini. Nah, untuk driver session, kalau Anda lihat di sini, kita memilih files ya. Tetapi driver ini ada berapa yang bisa di set untuk CI. Kita lihat panduannya di atas ya, pada bagian ini. Jadi driver ini menentukan tempat menyimpan file sessionnya nanti. Ada 4 pilihan: files, database, redis, kemudian charge ya, memori ya. Nah, kita pilih untuk driver yang files. Kita pilih yang files. Nah, ketika kita memilih driver files, maka kita nanti harus menentukan alamat tempat session itu akan disimpan ya, session itu akan disimpan. Nah, contoh di sini. Nah, Anda silahkan ubah sesuai yang ada di sini. Files, kemudian nama sessionnya my session Anda ubah, kemudian alamatnya adalah apppath, kemudian titik CI session. Apppath ini merujuk ke folder CI, yaitu pada folder application. Kemudian di dalam folder application kita akan menambahkan folder baru, yaitu namanya CI sessions ya, pakai S. Nah, yang lainnya kita biarkan. Nah, karena kita sudah setting CI sessions ini sebagai folder, maka kita harus siapkan foldernya di script kita ya. Kita siapkan foldernya ya. Saya rename dulu. Nah, di sini. Nah, silakan Anda buat folder di dalam folder application ya, dengan nama CI session, sama seperti yang kita set pada modul. Lalu Anda buat. Nah, khusus untuk Anda yang menggunakan Mac atau Linux, pastikan izin akses dari folder itu adalah 777 atau bisa ditulisi ya, bisa ditulisi. Saya pastikan dulu, saya tunjukkan ke Anda untuk folder CI yang sudah saya set. Nah,
ya, sudah bisa ditulisi oleh siapapun, ya, DRW ya, DRWX RWX ya, warnanya hijau, artinya folder ini sudah siap untuk ditulisi, untuk nanti oleh CI akan diisi file session. Ya, pastikan dulu kalau Anda menggunakan Mac atau Linux, ubah izin aksesnya menjadi 777. Perintahnya ya, chmod 777 folder CI session. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, nama sessionnya my session, kemudian alamat sessionnya ada di situ ya. Cek lagi, pastikan. Yang berikutnya adalah kita membuat model untuk user. Membuat model untuk user, kita beri nama user_m. Nanti fungsi model ini adalah untuk melakukan cek user pada tabel user, lalu untuk melakukan login pada tabel user sesuai username dan password yang ada. Ya, cek user ini nanti akan melakukan cek apakah user yang dimasukkan itu ada di dalam tabel. Ya, setelah cek username ada, maka lanjut ke login. Maka login akan mencocokkan antara username dan passwordnya ya. Silakan Anda buat model baru user_m.php di folder application, kemudian model, lalu user_m. Nah, silakan Anda tulis ya, dua fungsi itu sesuai modul. Nanti saya akan jelaskan menggunakan script saya. Yang pertama adalah fungsi check user, kemudian yang kedua adalah fungsi login. Ya, silakan. Oke, baik, saya akan menjelaskan untuk fungsi check user yang pertama. Ya, fungsi check user ini membutuhkan parameter atau argumen yaitu username. Yang mana nanti username ini akan digunakan pada klausa where. Ya, maka perintahnya adalah select, pilih field username dari tabel users dengan atau where username adalah username yang dikirim, lalu dibatasi jumlahnya 1, lalu eksekusi scriptnya. Nah, jika jumlah baris hasil query adalah 1, maka fungsi ini akan mengembalikan nilai true. Artinya username itu ada di dalam tabel ya. Sedang ketika username tidak ada di dalam tabel nama username, maka fungsi ini akan mengembalikan nilai false. Ya, itu penjelasan untuk fungsi yang pertama yaitu check user. Lalu untuk fungsi yang kedua yaitu login ya. Login ini setelah cek username itu bernilai true,
maka username ini akan nanti dicocokkan dengan password yang dikirim. Maka di sini kalau Anda lihat, fungsi login membutuhkan dua parameter ya, atau dua argumen, yaitu username dan password. Nah, perintah query-nya adalah pilih ID username password dari tabel user, di mana username sama username, lalu password adalah dari MD5 password yang dikirim. Lalu dibatasi dengan jumlah 1, lalu eksekusi query. Lalu jika hasil query-nya adalah 1, maka tidak mengembalikan nilai true seperti yang sebelumnya tadi, tetapi mengembalikan hasil query, mengembalikan hasil query-nya. Apa yang dikembalikan? Yaitu field ID, field username, dan field password. Kenapa perlu dikembalikan? Ini nanti keperluannya adalah untuk kita simpan ke session. Kita simpan ke session. Dengan kata lain, ketika dia berhasil login, maka informasi username dan ID-nya nanti akan bisa tersimpan di session dan nanti bisa digunakan untuk mengakses atau mengeksplorasi aplikasi Perpus kita. Ya. Nah, sebaliknya jika hasil query-nya bernilai selain 1 atau 0, maka kembalikan nilainya dengan false. Ya, jadi ini dua fungsi utama model yang kita siapkan untuk proses login dan logout ya. Nah, berikutnya adalah kita sudah menyiapkan model. Lalu kita perlu menyiapkan halaman login-nya. Kita perlu menyiapkan halaman login-nya. Ya, silakan Anda buat file view dengan nama login_view.php di folder application view. Ya. Silakan Anda buat di folder itu application view, namanya adalah login_v, kemudian Anda tulis script ini ya. Kita tetap memanfaatkan helper form. Silakan. Nah, baik, saya akan menjelaskan baris kodenya menggunakan file saya. Ini perintah PHP biasa dan gabungan dengan HTML. Echo, kemudian validation error sudah kita tampilkan. Lalu ada form open. Jadi nanti tombol submit yang ada di form login ini akan kita arahkan ke controller Perpus, lalu metode login. Ya, yang berikutnya kita akan menampilkan label username. Ya, saya tunjukkan dulu untuk tampilan hasil jadinya. Nah, yang berikutnya kita menampilkan username, label di sini, kemudian text box username berdasarkan data yang ada di sini. Ya, kita membuat variabel data, isinya adalah beberapa field ya, beberapa kunci. Name-nya adalah username, tipenya adalah text, size-nya 20. Kemudian ini untuk keperluan form validasi ya. Kita berikan perintah set value. Ya, jika nanti password salah, dia tidak perlu mengulang lagi mengisi username. Maka di sini perintahnya value ya. Anda ingat materi pemrograman HTML semester dulu ya. Lalu yang berikutnya kita menampilkan label password, kemudian inputan password dengan parameternya adalah variabel data yang sebelumnya di sini ya. Name-nya password,
fieldnya, nama variabelnya, tipenya password, size-nya, dan sebagainya sama. Kemudian kita tampilkan tombol login, kemudian form close. Nah, tampilannya seperti ini ya, sehingga ketika ini diklik login, dia akan menuju ke controller purpose dan controller login. Nah, nanti kita akan banyak melakukan modifikasi pada controller purpose ya, karena kita belum menambahkan untuk fungsi login, fungsi logout, untuk cek user, cek login, kemudian ada beberapa cek validasi form ya. Nah, ini tampilannya jika nanti file kita sudah selesai dan kita mencoba login dengan beberapa kesalahan, maka pesan kesalahannya akan tampil karena kita sudah sisipkan form validasi di sini ya. Nah, yang berikutnya kita akan memodifikasi view purpose V. Kalau yang sebelumnya kemarin, minggu yang sebelumnya, ketika itu diakses hanya menampilkan 3 menu, yaitu kelola data buku, kelola data pinjam, dan kelola transaksi pinjam ya kan. Nah, yang berikutnya kita akan menambah 2 baris. Kita akan menambah 2 baris, yaitu untuk keperluan berhasil login dan link logout. Nah, Anda tambahkan di baris yang pertama ini setelah body, yaitu selamat datang PHP Echo username, sehingga nanti ketika login sukses dia akan diarahkan ke halaman purpose ini, sehingga ketika dia login sebagai admin maka tulisannya selamat datang admin ya. Kalau yang login saya tadi saya menggunakan username Ferry, maka selamat datang Ferry. Itu tujuannya. Kemudian yang tambahan yang berikutnya adalah kita menambahkan link logout ya, seperti yang ada di modul. Yang Anda lihat di sini, link logout kita arahkan ke controller purpose, lalu method logout. Nah, kita belum siapkan. Setelah ini nanti kita siapkan. Nah, Anda lihat di sini base URL ya. Kita menggunakan helper URL. Nah, tampilannya seperti ini ya. Apabila sudah berhasil login, selamat datangnya siapa yang login, kemudian ada tombol logout. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mulai memodifikasi file controller kita, yaitu controller purpose ya, controller purpose. Nah, ya selanjutnya kita akan melakukan modifikasi pada controller kita ya, yaitu controller purpose yang sebelumnya merupakan controller utama ya di dalam aplikasi purpose kita. Maka silakan Anda buka controllernya. Kemudian untuk modifikasi yang pertama, ini kita akan memberikan tambahan pada fungsi construct. Nah, kalau yang sebelumnya sudah ada tambahan 2 ini ya, ada parent dan helper URL. Nah, untuk tambahannya silahkan Anda lengkapi. Kita menambahkan helper form, kemudian kita menambahkan load library form validation, dan kita menambahkan load model user M ya. User M tadi yang sudah kita siapkan di awal ya, yang isinya 2 metode, login dan check user. Nah, oke, Anda lengkapi. Kemudian kita memodifikasi metode index. Yang sebelumnya metode index
hanya berisi satu baris, yaitu this load view purpose v. Ya, nah Anda menambahkan pada bagian yang saya beri kotak merah ini, tujuannya adalah untuk pengecekan login. Ya, setelah ini saya akan jelaskan. Ya, untuk yang pertama, Anda berikan komentar pada baris pertama ini, ya, yang file baris asli dari yang pertemuan sebelumnya. Kemudian Anda tambahkan fungsi if ini. Nah, fungsi if ini akan melakukan cek, ya, akan melakukan cek apakah session yang sudah ada di dalam server ini terdapat login, ya, jadi sessionnya di dalamnya ada login atau tidak, gitu ya, login atau tidak. Ya, kalau ada, maka session data akan berisi file session tersebut. Kemudian kita membuat variabel baru, yaitu data username menggunakan array yang kita ambil dari file session yang sudah kita pindah ke session data ini. Ya, kita cukup mengambil username-nya saja. Ya, kita cukup mengambil username-nya saja. Nah, ini bisa kita peroleh dari mana? Nanti ada di bagian login, ya. Nanti saya akan jelaskan. Ya, nanti kita lihat ketika user sukses login, informasi apa saja yang disimpan ke file session, ya, nanti kita bisa lihat. Tapi untuk keperluan ini indeks, kita membutuhkan nama username. Ya, kita membutuhkan nama username yang kita simpan pada variabel data, lalu dikirim ke view, dikirim ke view purpose v. Kenapa kok perlu dikirim? Yang tadi, ketika berhasil login, maka username yang login tersebut akan dimunculkan di sini. Selamat datang admin. Nah, ini tujuannya seperti itu. Tujuannya dari dua baris ini, tiga baris ini. Nah, lalu jika dia belum login atau tidak ada session dengan key login, maka tampilkan halaman login, view login v. Ya, begitu alurnya. Nah, fungsi login ini adalah sebetulnya untuk melakukan form validasi sekaligus melakukan cek user dan cek login. Ya, jadi login ini sekaligus untuk melakukan validasi inputan apakah username teksnya kosong atau tidak, lalu passwordnya kosong atau tidak. Ya, nah, saya jelaskan satu persatu. Saya perlebar dulu. Nah, kalau Anda lihat, pada fungsi login tersebut, ya, terdapat form validasi set rule seperti yang di modul sebelumnya kemarin. Ada set rule, kemudian ada set message, kemudian ada set error delimiter, kemudian ada validation run. Ya, ini pengecekan jika validasinya sukses, maka dia akan kita arahkan ke purpose. Tetapi jika false, gagal, maka akan kita arahkan kembali ke tampilan halaman login. Nah, yang berikutnya Anda lihat pada bagian ini, bagian akhir di sini. Nah, pada saat validasi username, kita akan melakukan cek user. Jadi ini ada perintah call
back_check_user. Nah, ini punya arti isian dari username itu akan ditrim dulu. Ditrim itu dihilangkan spasi kanan kiri, kemudian field ini adalah required, menjadi syarat, kemudian jika ada isinya maka akan dilakukan cek menggunakan fungsi check user. Nah, check user ini kita siapkan nanti di bagian bawah ya. Nanti akan saya jelaskan dulu tentang login ini, nanti akan saya hubungkan ketika Anda sudah menyiapkan dua fungsi ini ya. Nah, di fungsi check user yang nanti ada di bawah, dia akan mengembalikan false atau true ya, false atau true. Jika ada, dia akan mengembalikan true. Lalu password juga sama, lakukan cek login menggunakan username dan password. Jika sama, maka fungsi cek login ini akan mengembalikan nilai true. Sehingga ketika rule pada username bernilai true, rule pada password bernilai true, maka fungsi ini akan menjalankan yaitu redirect purpose ya. Jika form validasi false, kita arahkan ke halaman login. Jika true, kita arahkan ke purpose ya. Purpose ini maksudnya controller purpose ya. Controller purpose kan otomatis tadi indeks sudah kita ubah ya, indeks sudah kita ubah di sini ya. Nah, dia akan lari ke sini. Jika validasi pada halaman login sukses, dia akan diarahkan ke sini. Maka artinya jika sukses, maka session ini akan ada di dalam server. Maka pasti akan ada username-nya. Username-nya diambil, maka akan dikirim ke purpose V. Purpose V akan dikirimkan data username-nya, nanti akan ditampilkan pada halaman selamat datang ini ya. Akan muncul siapa yang login ya. Kita kembali lagi ke purpose. Nah, fungsi login seperti itu. Nanti saya akan jelaskan check user ini setelah ini ya. Lalu fungsi logout, Anda siapkan fungsi logout, isinya hanya 3 baris ya. This session unset user data, yang sebelumnya tadi sudah ada di server yaitu login, kita akan lakukan unset ya pada baris ini, unset. Lalu session kita destroy, lalu kita arahkan lagi ke purpose, ke controller purpose method index ya. Nah, posisinya kan dia sudah logout atau sessionnya sudah hilang. Maka ketika nanti diarahkan ke sini ke method index, dia akan dibawa ke halaman login. Jika tidak ada session, loncat ke halaman login ya. Begitu ya alurnya untuk logout dan login. Yang berikutnya adalah check user. Kalau kita lihat urutannya sama ya, login, logout, check user, lalu check login. Nah, saya akan jelaskan kedua fungsi ini. Check user membutuhkan username ya, membutuhkan username. Maka di sini dicek. Kalau username yang ada di sini kosong atau tidak diisi, maka munculkan pesan error ya. This form validation set message check user, username-nya harus diisi. Nah, jika tidak ya, atau dengan kata lain username-nya ada, maka kita akan lakukan pemanggilan metode check user pada model user M ya. Check user pada user M, model user M. Nah, kita lihat dulu check usernya pada model M apa, user M ya, yang tadi ya.
dia akan mengembalikan nilai true jika username-nya ada pada tabel. Maka kita kembali lagi ke sini. Jika ini dijalankan sesuai username yang dikirim, maka result ini akan bernilai true. Jika tidak ada akan bernilai false. Ya. Nah, jika ada pengujian nih. Jika nilai result adalah true, maka kembalikan nilai variabel result. Tadi apa nilainya? True. Jika tidak true atau false, maka dia akan menjalankan baris else, munculkan pesan error seperti ini, username tidak ada di sistem, lalu kembalikan return false. Kalau ini return true, kalau ini return false. Ya, untuk false ada pesan errornya plus juga nilai false. Ini dikembalikan kemana? Hasil true dan false-nya dari check user dikembalikan ke baris ini, dikembalikan ke baris ini. Ya, dikembalikan pada set rule di bagian validasi. Maka jika itu nilainya true, maka di sini username akan bernilai true. Oke ya. Lalu yang login, cek login, username sudah bernilai true. Lalu password dilakukan validasi, yaitu dengan memanggil fungsi cek login. Kita lihat cek login. Nah, Anda tulis dulu skripnya. Mudah menjelaskannya seperti yang akan saya jelaskan ini. Nah, untuk cek login membutuhkan password. Maka di sini ada proses cek apakah passwordnya kosong. Jika iya, tampilkan pesan error. Password harus diisi. Ya. Jika tidak, else artinya passwordnya ada, maka kita membutuhkan username dan password untuk fungsi cek login ini. Maka kita ambil dulu, ya, kita buat variabel username, kita ambil dari kiriman, yaitu this input post username, kita tampung di username. Lalu username dan password akan kita masukkan ke metode login milik model user M. Ya, tadi kita lihat login membutuhkan dua argumen atau parameter, username dan password. Nah, jika username dan passwordnya cocok atau ada, maka dia akan mengembalikan hasil query atau result. Ya, apa tadi yang dikembalikan? Isi dari field ID, isi dari field username, dan isi dari field password. Ya, ini untuk login. Berbeda dengan cek user yang di atas ini. Dia hanya mengembalikan nilai true atau false. Ya, untuk login yang dikembalikan adalah hasil query. Jika username dan passwordnya ada, cocok. Jika tidak, ya dikembalikan nilainya false. Nah, kita kembali lagi. Result ini akan menampung hasil pemanggilan login tadi. Jika ada isinya, ya, maka dia akan mendapatkan field ID, username dan password. Maka di sini dicek. Nah, dicek apakah result ada, variabel result. Jika ada, kita menyiapkan satu variabel namanya session array. Lalu result ini akan kita urai satu persatu. Ini baris ini untuk mengurai satu persatu. Nah, result itu kan tadi ada satu baris. Ya, ada satu baris. Kita simpan sebagai row. Kita simpan sebagai row. Lalu row itu kan ada field ID, row field username, dan row field password. Nah, untuk keperluan kita menyimpan data pada session, kita cukup membutuhkan row ID dan row username. Nah, kita siapkan pada variabel session array. Ya, perintahnya seperti ini. ID,
row ID, username row username, ya. Lalu perintah untuk membuat session seperti ini. This session set user data, nama sessionnya adalah login, kemudian isi sessionnya adalah session array sesuai yang ada di baris atasnya. Ya, ini nanti ya, login ini nanti akan digunakan pada saat metode index ini akan dipanggil. Saya kembali lagi di sini. Nah, di sini digunakan di sini. Ya, maka di sini ada proses cek this session user data login. Apakah session login ini ada? Kan begitu pertanyaannya. Jika ya, maka ambil username-nya. Jika tidak, tampilkan halaman login. Nah, ini dicek di sini. Nah, itu adalah hasil dari proses cek login pada fungsi yang ada di bawah ini. Ya, jika berhasil, kita menambahkan atau kita membuat variabel session login pada server, pada folder CI session tadi ya, di awal kita ketika kita config. Lalu kembalikan nilai true. Jadi jika sukses login dan sukses membuat session dengan nama login, nilai yang dikembalikan adalah true. Nah, jika tidak sukses login atau passwordnya salah, maka kembalikan nilai false dengan pesan kesalahan, pesan error adalah password salah. Nah, ini dikembalikan kemana? True dan false ini dikembalikan ke validasi baris ini. Nah, sehingga jika username-nya ada bernilai true, lalu passwordnya tidak salah atau ada dan sesuai, lalu dimasukkan ke login dan dia bernilai true, maka kita akan mengarahkan user ke purpose. Ya, ini bunyinya kan begitu ya. Jika validasinya bernilai false, maka tampilkan lagi halaman login. Jika validasinya bernilai true, maka arahkan ke purpose. Controller purpose. Metode apa? Metode index. Nah, lalu yang berikutnya kita sudah modifikasi untuk perpustakaan, controller purpose sudah. Yang berikutnya kita akan membuat sebuah helper untuk membantu kita melakukan cek pada setiap controller apakah usernya login atau tidak. Ya, kita membutuhkan bantuan. Maka silakan Anda buat file baru. Pada folder application, kemudian helper, Anda buat dengan nama login helper ini ya, .php seperti yang ada di modul. Kemudian Anda tulis itu perintahnya sama persis. Kita menyiapkan fungsi dengan nama isLogin. Ininya nanti Anda tulis saja sesuai fungsinya, sesuai modul. Ini juga Anda ikuti. Ini aturan untuk membuat helpernya seperti ini, sesuai user guide code igniter. Kita menyiapkan fungsi isLogin. Isinya adalah ambil instance CI dari server atau instance CI yang ada. Kemudian kita ambil dari CI ini, variabel CI ini kita ambil untuk khusus yang session user data, kemudian login. Ya, jika ada dia akan ditampung di user. Lalu pada bagian ini, baris yang berikutnya kita melakukan pengujian. Apakah usernya ada? Ya, dengan kata lain file sessionnya ada. If not is set, jika tidak ada,
maka kembalikan false. Sebaliknya, jika user ini diset atau ada, kembalikan nilai true. Nah, isLogin ini nanti akan digunakan untuk setiap kali kita melakukan pengaksesan controller ya. Nah, pada saat pengaksesan controller, maka Anda simpan dulu helpernya. Kemudian kita akan set di aplikasi Purpose kita untuk melakukan load otomatis helper login yang kita buat. Ya, kita letakkan pada bagian file autoload di application config autoload. Kemudian Anda cari pada bagian autoload helper. Nah, di sini. Ya, karena nama file kita adalah login helper, maka sebetulnya nama helpernya adalah login. Jadi helper ini sebagai syarat ya, underscore helper. Ini adalah syarat dari CI untuk kita membuat standar penamaan file helper. Tetapi untuk kita melakukan load pada autoload.php ini, kita cukup menuliskan login. Ya, sama di sini ya. Ya, Anda simpan. Lalu kita akan tambahkan beberapa script, beberapa baris pada controller yang kita miliki. Misalkan buku. Nah, Anda tambahkan 2 baris ini, 3 baris ya. Ya. Setelah pada metode construct ya, pada fungsi construct. Nah, ya. Pada bagian akhir kita tambahkan baris ini untuk melakukan cek session login. Jadi ketika user mengakses controller buku dan dia belum login, maka akan kita arahkan ke purpose. Dengan kata lain, purpose ya, controller purpose, kemudian method index. Di situ akan melakukan cek penampilan halaman login jika belum login. Ya. Seperti itu. Jika sudah login, maka user dapat melanjutkan mengakses metode buku. Jadi tujuannya seperti itu, 3 baris ini. Dicek dulu, jika dia langsung akses buku tetapi belum login, lempar ke login dulu. Ya, begitu juga untuk yang anggota. Anda tambahkan, jika user ingin mengakses controller anggota secara langsung dan belum melewati halaman login atau belum sukses login, maka lemparkan ke purpose untuk login. Begitu juga di kemudian anggota, kemudian juga pinjam. Pinjam juga sama. Jika ingin mengakses controller pinjam, kita cek apakah dia sudah login atau belum. Oke. Nah, silahkan Anda uji coba login pada aplikasi Anda. Nah, kosong, ada validasi, kemudian saya coba username yang tidak ada dalam sistem. Ya, kalau username ada di sistem, kemudian passwordnya salah. Ya. Lalu jika passwordnya saya sesuaikan, maka kita akan dibawa ke halaman purpose. Logout, kita lihat logout. Kemudian saya akan mencoba mengakses controller langsung, buku misalkan. Nah, ditolak
dilempar ke perpus. Saya mengakses anggota. Ditolak, diarahkan ke perpus. Saya juga akses pinjam, ditolak. Nah, ini adalah implementasi dari 3 baris ini. Ya, jika dia belum login, diarahkan ke perpus. Ya, itu jadi penjelasan dari modul login dan logout menggunakan session. Coba ya, saya lakukan login. Nah, selamat datang admin. Yang melakukan login adalah admin. Nah, saya akan mencoba melakukan login dengan user yang lain. Nah, ini akan muncul. Nah, demikian penjelasan modul praktikum menggunakan session library dan login logout pada aplikasi perpustakaan. Ya, terima kasih.